Selamat datang di podcast Suara Kampus, ruang ngobrol santai dan penuh makna. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa. Jadi, perkenalkan, nama saya Priska Baniwali. Saya Maria Virginia Valo. Saya Lian Sylvia Muga. Saya Kalista John. Saya Kristina Triapono. Saya Maria Kini Nasmi. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita sebagai seorang mahasiswa, seputar kenyamanan belajar di kampus. Apakah fasilitas yang kita gunakan sudah memadai? Bagaimana sih kualitas dosen dalam menyampaikan materi? Dan apakah semua itu benar-benar berpengaruh terhadap semangat dan hasil belajar kita? Nah, topik ini terinspirasi dari sebuah penelitian menarik yang berjudul Persepsi Mahasiswa tentang Kenyamanan Belajar terkait sarana prasarana, akademik, dan kualitas mengajar dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana. Penelitian ini bertujuan untuk membuka mata kita tentang apa sih sebenarnya yang membuat mahasiswa nyaman berada di kampus. Apakah tentang ruang kuliah yang rapi, fasilitas yang lengkap, atau karena cara mengajar dosen yang seru dan mudah dipahami. Lewat penelitian ini, kami ingin mencari tahu seberapa besar sih pengaruh sarana prasarana dan kualitas pengajaran dosen terhadap semangat belajar mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah, penelitian ini juga berhubungan erat dengan teori faktual dan teori ketimpangan sumber daya yang menjadi dasar dalam memahami kenyamanan belajar mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal kupas tuntas bagaimana hal-hal itu membentuk persepsi mahasiswa tentang kenyamanan belajar, apa saja tantangan yang dihadapi, dan tentu solusi apa yang bisa dilakukan agar kampus jadi tempat belajar yang benar-benar nyaman. Jadi, jangan kemana-mana, siapkan kopi, relax, dan yuk kita mulai obrolan seru hari ini tentang kenyamanan belajar di dunia perkuliahan. Nah, teman-teman, kami mau tanya-tanya nih terkait penelitian yang teman-teman sudah lakukan. Kita ke pertanyaan yang pertama, berkaitan dengan judulnya teman-teman. Kalau boleh tahu apa sih yang membuat teman-teman untuk tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul Persepsi Mahasiswa tentang Kenyamanan Belajar terkait sarana dan prasarana akademik dan kualitas mengajar dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Apakah ada fenomena tertentu yang memicu ide tersebut? Nah, baik, untuk pertanyaan pertama, kenapa alasan kami memilih judul dengan tema yang sudah diberikan? Jadi, alasan kami yang pertama itu kami ingin meneliti bagaimana kualitas sarana dan prasarana dan juga kualitas mengajar dosen itu mempengaruhi semangat belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Jadi kami ingin mengenal dan juga menggali lebih dalam kira-kira apa masalah dan juga penyebabnya. Baik, kalau dibandingkan dengan fakultas lain di Undana, apa yang membuat teman-teman memilih FKM untuk dijadikan tempat penelitian? Nah, jadi alasan kami memilih Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai tempat penelitian kami di sini ingin mengetahui dan juga meneliti bahwa keterbatasan sarana dan prasarana di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri apakah sudah memadai atau belum. Kemudian kami juga ingin meneliti bagaimana kualitas mengajar dosen itu mempengaruhi mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Mengapa topik kenyamanan belajar mahasiswa terkait sarana prasarana dan kualitas mengajar dosen kalian anggap penting untuk diteliti, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana? Baik, jadi topik ini kami anggap penting untuk diteliti karena kita ketahui bahwa dua faktor ini, yaitu sarana prasarana akademik sama kualitas mengajar dosen itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan belajar mahasiswa itu sendiri. Dan apabila mahasiswa nyaman belajar di dalam kelas, maka materi yang disampaikan oleh dosen itu akan diserap dengan baik oleh mahasiswa. Apa sebenarnya tujuan utama dari penelitian yang teman-teman lakukan? Jadi tujuan kami melakukan penelitian ini itu kami ingin mengetahui sejauh mana
Bisa dijelaskan fokus penelitiannya teman-teman secara lebih spesifik, apakah lebih menekankan pada sarana prasarana, kualitas dosen atau keduanya? Jadi fokus penelitian kami itu menyangkut keduanya, tetapi lebih spesifik. Lebih spesifiknya itu dan fokusnya itu pada sarana dan prasarana. Selain wawancara, apakah ada teknik lain yang teman-teman gunakan untuk memperkuat hasil penelitian teman-teman? Selain wawancara, teknik lain yang kami gunakan adalah mencari literatur yang ada di internet untuk memperkuat hasil penelitian kami. Jadi baik, lanjut. Apa temuan yang paling menonjol terkait kenyamanan belajar mahasiswa di FKN Udara? Jadi dari hasil penelitian kami, temuan yang paling menonjol yaitu sarana dan prasarana akademik yang mempengaruhi kenyamanan belajar mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Bisa diceritakan kondisi nyata sarana prasarana di sana? Apa saja sih keluhan utama mahasiswa di sana? Jadi kondisinya kalian itu masih ada kesenjangan ya di dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat itu. Di situ masih ada kesenjangan dari prodi Kesehatan Masyarakat sama prodi Psikologi gitu ya. Untuk keluhan tuh dari prodi Kesehatan Masyarakat sih tidak ada keluhan. Cuman dari prodi Psikologi itu mereka mengeluh gedung mereka terlalu jauh dari kampus induknya. Jadi ya mahasiswa prodi psikologi itu sekarang kuliahnya di gedung lama Undana di Nekotel. Mereka tuh mengeluh kesulitan untuk menjangkau fasilitas, terus juga mengurus administrasi di fakultas ini. Baik, apakah ada keseimbangan antara kualitas mengajar dosen atau kondisi fasilitas belajar, atau justru salah satunya lebih dominan mempengaruhi kenyamanan belajar? Jadi dari sisi pendapat kami itu ini harus ada keseimbangan ya dari kualitas mengajar dosen sama sarana dan prasarana akademik. Kalau apabila hanya kualitas mengajar dosennya yang bagus tapi tidak ditunjang dengan fasilitas akademik yang baik, itu sangat berpengaruh ke kenyamanan belajar mahasiswa dalam kelas. Oke, pertanyaannya, dalam penelitian teman-teman menggunakan jenis penelitian apa sih, dan bisa dijelaskan kenapa memilih metode ini dibandingkan metode lain? Jadi metode yang digunakan dalam penelitian kami itu metode kualitatif dengan wawancara langsung narasumbernya ya. Jadi kenapa kami memilih untuk menggunakan jenis penelitian ini? Karena dengan menggunakan penelitian kualitatif kami bisa langsung berbicara dengan narasumber. Bagaimana sih cara teman-teman memilih informan? Siapa saja yang menjadi narasumber utama? Nah, jadi melalui penelitian kami, cara kami memilih informan itu kami menggunakan atau memilih 3 narasumber, yang dimana narasumber pertama itu berasal dari prodi Kesehatan Masyarakat. Saat ini beliau sedang semester 3. Kemudian 2 mahasiswanya lagi yaitu dari prodi Psikologi. Yang pertama saat ini sedang semester 3, kemudian yang satunya sedang semester 7. Jadi lagi, pertanyaan lanjutan, seperti apa proses wawancara yang teman-teman lakukan di lapangan? Apakah ada kendala atau tantangan saat mengumpulkan data? Jadi selama mengumpulkan data ini, untuk kendala sih tidak terlalu banyak. Cuman ada satu kendala yang menurut kami paling besar juga, karena susah untuk mencari narasumbernya. Karena seperti yang kita ketahui ini termasuk dalam privasi dalam kampus itu, dalam fakultas mereka ya. Jadi mereka tuh sulit untuk memberikan informasi kepada kita.
kualitas mengajar yang baik saja tidak cukup untuk menjamin kenyamanan mahasiswa jika kondisi atau fasilitas pendorongnya masih buruk? Karena percuma saja jika kualitas mengajar dosen juga baik, tetapi tidak didukung dari sisi fasilitas, maka kenyamanan mahasiswa pasti akan terganggu. Contohnya saja dalam proses belajar mengajar dalam kelas, dosen sudah menyampaikan materi dengan baik, tetapi tidak didukung fasilitas seperti AC, maka kenyamanan mahasiswa pasti akan terganggu karena mereka pasti dengan kipas. Apakah teman-teman menemukan adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa dari prodi psikologi dan prodi ilmu kesehatan masyarakat? Iya sih, ada. Kami menemukan perbedaan persepsi di mana masyarakat kesehatan masyarakat itu tuh merasa puas ya dari sisi kualitas dosen dan sarana. Tapi kalau dari mahasiswa prodi psikologi itu orang merasa tidak puas, apalagi terkait gedung. Mereka belum merasa puas karena mereka masih menggunakan gedung lama. Mereka tidak di gedung utama fakultas. Jadi lanjut di bagian kelima tentang analisis dan pembahasan dari semua apa? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Dalam menganalisis penelitian ini, teman-teman menggunakan teori servual dan ketimpangan sumber daya. Bisa dijelaskan bagaimana kedua teori ini membantu menjelaskan penelitian teman-teman? Nah, jadi di penelitian kami ini kami menggunakan dua teori. Teori yang pertama itu teori kualitas layanan atau servual, dan juga yang kedua teori ketimpangan sumber daya atau resource inequality theory. Teori yang pertama ini itu menjelaskan bahwa kualitas layanan dinilai berdasarkan kesenjangan antara apa yang pelanggan harapkan dari sebuah layanan dan apa yang mereka rasakan dan punya dari penyedia layanan itu sendiri. Jadi hubungannya dengan penelitian yang kami lakukan ini, di sini kualitas mengajar dosen itu sendiri itu sebagai pelayanan yang diberikan kepada di sini mahasiswa sebagai penerima layanan itu sendiri. Kemudian teori yang kedua itu tentang ketimpangan sumber daya. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa ketidakmerataan distribusi sumber daya seperti sarana prasarana, terus juga ada anggaran, terus teknologi, itu tuh akan menyebabkan kesenjangan akses dan kualitas hasil antar keluarga. Nah, jadi korelasi dengan kami penelitian ini bahwa masih ada ketimpangan di dalam satu fakultas itu, di mana ketimpangan ini terjadi antara prodi kesehatan masyarakat sama prodi psikologi. Selain dari teori yang teman-teman pakai, apakah ada penelitian terdahulu yang teman-teman gunakan untuk memperkuat penelitian tersebut? Jadi hasil penelitian terdahulu yang kami pakai, salah satunya Agung Dewantara, salah satunya penelitian oleh Agung Dewantara pada tahun 2017 dengan hasil penelitian yaitu fasilitas belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan mahasiswa. Oke, jadi baik. Dari hasil wawancara dan observasinya teman-teman, seberapa besar pengaruh fasilitas fisik terhadap kenyamanan belajar mahasiswa? Jadi fasilitas fisik di sini itu mempengaruhi ada pengaruh yang besar sekali untuk kenyamanan belajar mahasiswa. Karena kan kita tahu kok fasilitas fisik itu sebagai penunjang juga ya di dalam kampus, karena semuanya tuh lancar kalau fasilitasnya tuh memadai. Apakah kualitas dosen dapat menutupi kekurangan pada fasilitas kampus? Saya pikir tidak, karena seperti yang kami jelaskan tadi, kalau percuma saja kalau mengajar dosennya baik tapi tidak didukung dengan fasilitas yang ada, itu akan mempengaruhi juga terhadap kenyamanan belajar. Jadi bagaimana peran kualitas dosen dapat membantu menciptakan kenyamanan belajar yang kondusif meskipun fasilitas fisik sangat terbatas? Di sini tuh peran dosen itu sebenarnya sangat besar ya untuk menutupi kekurangan dari segi fasilitasnya. Dosen
bertanya atau berdiskusi supaya mereka melupakan tuh rasa hawa panas dalam kelas. Apa hubungannya antara kenyamanan belajar dengan motivasi dan hasil belajar mahasiswa? Kenyamanan belajar itu memang berpengaruh untuk motivasi belajar sih. Karena kalau mahasiswa tidak nyaman, pasti motivasinya tuh akan menurun, dia malas, mengganggu konsentrasi. Lanjut di bagian ke-6, tanggapan kampus dan solusi. Ya, pertanyaannya, apakah mahasiswa sudah dilibatkan dalam proses diskusi dan evaluasi dengan para dosen untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi mereka? Sejauh ini mahasiswa tuh sudah dilibatkan dalam proses diskusi. Dalam proses diskusi itu tuh mahasiswa sudah menyampaikan mereka punya aspirasi, terus kesal juga. Cuman dari pihak kampus yang belum memenuhi sepenuhnya mereka punya aspirasi atau tanggapan. Baik, dari hasil penelitiannya teman-teman, apakah pihak kampus sudah memberikan respon atau penanganan terhadap masalah fasilitas ini? Sejauh ini fasilitas dosen-dosen sudah mulai menanggapi itu keluhan-keluhan dari mahasiswa. Misalnya itu seperti kayak AC-nya rusak selama proses belajar mengajar tuh dosen cepat-cepat panggil orang untuk memperbaiki AC-nya. Terus juga apa sih? Oh ya, cuma itu sih palingan dari mereka, dari wawancara cuma itu yang cepat ditanggapi. Kalau masih ada yang belum ditanggapi seperti kayak pemindahan gitu. Kasihan sekali ya. Bagaimana menurut teman-teman, sejauh mana tanggapan tersebut sudah efektif atau masih perlu ditingkatkan? Masih perlu ditingkatkan lagi. Karena masih banyak yang belum terpenuhi atau masyarakat ini mahasiswa. Jika teman-teman diberikan kesempatan untuk berbicara langsung dengan pihak fakultas, kira-kira rekomendasi atau solusi apa yang teman-teman berikan kepada fakultas terkait masalah yang ada dan mengapa? Solusi yang kita berikan tuh kayaknya pemindahan gedung prodi dari teman-teman prodi psikologi dari hotel itu tuh pindah ke gedung lama. Karena kalau sudah dipindah ke gedung induk, mereka tuh jadi mudah untuk menjangkau fasilitasnya ya. Seperti kayak perpustakaan, administrasi juga. Baik, lanjut. Mengapa perbaikan fasilitas lebih diutamakan atau diprioritaskan dibandingkan kualitas mengajar dosen? Baik, kualitas. Jadi sarana prasarana itu perlu ditingkatkan karena dari hasil penelitian kami itu kualitas mengajar dosen itu sudah bagus. Yang perlu ditingkatkan itu prasarana. Terakhir nih, apa pesan atau harapan teman-teman ke depan untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana, terutama dalam hal peningkatan fasilitas dan kualitas pengajaran, dan seperti apa? Pesannya kami sih untuk para dosen yang punya, tolong perhatikan keluhan mahasiswa karena mahasiswa itu menjadi aktor utama ya untuk menerima pelayanan yang baik dari pihak kampus. Karena otomatis jika semua itu tidak terpenuhi, yang jelas kampus sendiri akan menghasilkan mahasiswa dengan lulusan mahasiswa yang terbaik. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat kita tanyakan kepada teman-teman. Merangkum semua yang teman-teman sudah berikan kepada kita, dapat kita simpulkan bahwa kenyamanan belajar mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Undana sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana akademik, keterbatasan ruang kuliah, jarak gedung program studi psikologi,
jauh dari fakultas induk, tidak adanya pendingin ruang AC di sebagian kelas, serta ketidakadaan perpustakaan di sekitar lokasi perkuliahan menjadi kendala utama yang menurunkan kenyamanan belajar mahasiswa. Meskipun kualitas mengajar dosen dinilai baik, komunikatif, dan mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Sekian dari hasil sesi tanya jawab dari kami. Terima kasih telah bersama kami dari awal sampai akhir. Selamat menonton!